tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jemaat yang terkasih, ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan sakramen perjamuan kudus di GKT Cabang Bandar Jaya secara online pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, kita mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom dan selamat malam jemaat sekalian. Malam ini kita kembali mengadakan ibadah online secara kebersamaan dari tempat atau rumah saudara masing-masing dalam perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah kita tetap dalam kebersamaan dan mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan bersuka cita atas karya Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kita di atas kayu salib, mati, bangkit, dan pada hari ini kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita memuji Tuhan, kita boleh menyembah Dia, kita dengan pujian kasih Allah. Yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam tak berdosa, Dia mengutus anaknya, tercipta bayangannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Sebagai getah batang pohon, sebagai perang air laut, sebagai nama yang menuliskan, namun bintang tak menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat takkan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Pada malam ini setiap anak-anak-Mu boleh mengambil kesempatan ini untuk beribadah kepada Engkau.
dan kami boleh mendengarkan firman-Mu serta menerima perjamuan kudus pada malam ini. Tuhan, sucikan kami, tahirkan kami, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semua rangkaian ibadah ini sungguh menjadi satu persembahan yang harum di mata Engkau. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita boleh mengucap syukur atas kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kita bersama-sama, kita boleh menyambut kemenangan ini. Kita mau naikkan pujian, ku menang, ku menang. Berdiri saudara, kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Pendeta Putut Riyadi, dengan tema khotbah, Dia akan datang kembali. Oleh sebab itu kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama membacakan ayat mas yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Saya membacakan satu kali, demikian Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan satu kali. Demikian firman Tuhan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea,
Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita bersama-sama kita naikkan pujian kemenangan terjadi di sini. menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya bersilakan. Perjamuan kudus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, berkat-Mu di dalam sukacita kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kami bersyukur bersama-sama beribadah malam ini Tuhan dengan seluruh jemaat-Mu. Dan biarlah Tuhan
kami boleh meyakini sebagaimana pujian ini, bahwa kemenangan boleh terjadi di sini bagi kami yang sungguh bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karena kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, siapkan kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengar, sehingga baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami semua boleh sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sambut berkat firman Tuhan. Amin. Amin. Shalom jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur malam ini dalam ibadah kita menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus kita nanti. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi saya akan bacakan mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 saja, sehingga kita bisa memperhatikan apa makna yang kita bisa angkat di sini. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup hari lepas harinya. Jemaat-jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, jelas ini juga merupakan satu perhatian yang penting dalam pertumbuhan iman kita. Saudara-saudara, apa yang penting yang kita bisa angkat dari peristiwa hari kenaikan Tuhan ini? Kalau kita memperhatikan tema yang saya beri judul hari ini adalah Dia akan datang kembali. Betul, Yesus naik ke surga, tapi Dia juga nanti berjanji akan datang kembali. Ini hal yang indah. Ini hal yang memberikan pertumbuhan iman, semangat iman kepada kita, bahwa Tuhan Yesus tidaklah sebagai Tuhan yang meninggalkan kita umatnya menjadi yatim piatu atau ditinggalkan sendirian. Apa yang menjadikan peristiwa di perikop pertama Kisah Para Rasul ini istimewa, saudara-saudara? Kalau kita memperhatikan dari perikop kita ini, ada setidak-tidaknya 3 hal yang kita pelajari, saudara. Yang pertama apa, saudara? Bahwa di dalam pasal 1 ini, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para muridnya untuk meyakinkan mereka bahwa Dia adalah sungguh-sungguh sudah bangkit. Kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi di sini Lukas mau menyoroti kepada kita semuanya, para pendengarnya, bahwa sungguh-sungguh penting sekali perikop ini karena berbicara mengenai Yesus yang hidup, Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah menang. Saudara-saudara, pasal 1 juga penting untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat dan ayat yang ke-8, Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk memperlengkapi umat Tuhan, untuk memperlengkapi kita semua murid-muridnya untuk melaksanakan tugas panggilan Tuhan.
yaitu menjadi saksi Tuhan yang hidup. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam pasal 1 ini juga kita memperhatikan di dalam ayat 9 bagaimana Yesus naik ke surga sebagai sebuah tanda bahwa tugasnya di dunia sudah selesai. Saudara-saudara, penting sekali maka kita memperhatikan apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari ini. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dalam pasal 1 ini cukup mengagetkan juga. Kenapa saudara-saudara? Karena ternyata respon para murid sebenarnya cukup memperhatikan. Di saat kebangkitan Yesus memberikan pengharapan baru bagi mereka yang sempat kehilangan asa, yang sempat kehilangan pengharapan. Ternyata konsep berpikir para murid-murid masih keliru. Kenapa? Saya katakan, lihat ayat yang ke-6. Mereka berkumpul dan berkata, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Saudara, mereka berpikir bahwa Yesus akan menegakkan kerajaan Israel seperti pada masa-masa lampau, seperti kerajaan Mesias zaman-zaman Daud. Dengan demikian saudara-saudara, mereka berpikir bahwa Yesus nanti akan datang memulihkan kerajaan Israel itu. Dan kalau itu terjadi, Yesus menjadi raja mereka, dan mereka jelas akan menduduki posisi-posisi penting di sekitar Yesus itu. Saudara-saudara, sebenarnya Yesus mengajarkan kepada mereka mengenai kerajaan Allah. Artinya apa saudara? Ini bukan bersifat duniawi, jasmani, tapi ini bersifat rohani. Yaitu kerajaan Allah yang ditegakkan melalui kematiannya di kayu salib, yang mengalahkan kuasa dosa, dan melalui kebangkitannya mengalahkan kuasa maut. Saudara-saudara, jadi di sini kita belajar bahwa peristiwa kenaikan Yesus memiliki makna khusus yang berkaitan dengan kedatangannya yang kedua kali. Karena kenaikan Yesus merupakan konfirmasi atau jaminan pasti dari kedatangannya nanti yang kedua kali. Hari ini secara sederhana kita akan belajar 3 makna penting mengenai kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, kita belajar bahwa kenaikan Yesus ke surga itu meninggalkan sebuah pesan penting buat kita para murid-muridnya, meninggalkan sebuah wasiat bagi kita para pengikut-pengikutnya. Saudara, ayat yang ke-4 sampai juga dengan ayat yang ke-8 kita sudah baca tadi. Ayat 8 khususnya kita mengenal dengan istilahnya amanat agung. Dikatakan apa saudara? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, jadi ini kita bisa perhatikan apa? Ketika semua murid disibukkan dengan pengertian jasmani, Tuhan Yesus tegaskan hal yang lebih penting, yaitu soal ketaatan kepada hal-hal yang bersifat rohani. Mereka, murid-murid, harus menjadi saksi Tuhan. Dan Yesus mengajar mereka untuk taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu jemaat-jemaat, menarik sekali kalau kita perhatikan di dalam ayat ini dikatakan apa? Ayat yang 4 sekali lagi saya baca. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Saudara, kata melarang di dalam ayat 4 itu dari bahasa aslinya, bahasa Yunaninya artinya adalah apa? Parangelo. Apa itu maksudnya saudara? Secara literal, arti kata melarang ini adalah memberi perintah atau memerintahkan. Saudara, kata ini juga pernah dipakai oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 8 ayat 29 ketika menunjukkan kuasa atas hak Tuhan Yesus atas roh jahat. Oleh sebab itu saudara-saudara, kata ini dikenakan kepada para murid-murid. Ini sangat penting. Artinya apa? Supaya mereka tidak melanggar kata-kata Tuhan itu, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu, di sini kita bisa memperhatikan bagaimana murid-murid mendemonstrasikan iman begitu besar. Murid-murid menjadi tokoh-tokoh besar. Dimulai dari apa? Dimulai dari sebuah ketaatan mereka mendengar perintah Tuhan. Jemaat-jemaat yang kasih dalam Tuhan, dalam kondisi seperti saat ini,
Mungkin juga banyak pertanyaan yang muncul dalam hati kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Seperti juga yang dikatakan di dalam ayat 6 tadi. Mungkin di antara kita mungkin berpikir, kapan Tuhan Engkau memulihkan negara kami? Kapan Tuhan Engkau memulihkan situasi kondisi saat ini dari pandemi virus corona yang begitu berkepanjangan? Kapan Tuhan kami bisa dilepaskan dan bebaskan seperti ini? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan-pertanyaan itu wajar kita kemukakan. Pertanyaan itu wajar untuk kita kemukakan di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, menarik kalau kita lihat ayat yang ke-6 tadi. Tuhan berkata kepada kita bersama-sama, engkau tidak perlu mengetahui kapan masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Saudara, seolah ini mengajak kepada kita. Kita tidak perlu tahu kapan ini akan berakhir, kapan ini akan terus berlalu. Tapi yang lebih penting lagi, saudara-saudara, adalah apa? Kita harus menjadi saksinya. Saudara-saudara, itu yang Tuhan mau katakan kepada kita. Ketika kita mungkin disibukkan dengan hal-hal yang bersifat jasmani, ketika kita mungkin disibukkan dengan hal-hal yang menyenangkan diri kita, memuaskan diri kita, tapi Tuhan mau ajak kita untuk tetap menjadi pribadi yang mendengar suaranya, pribadi yang lebih fokus untuk menyatakan kesaksiannya. Ingatlah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga meninggalkan amanat penting buat kita, yaitu apa? Menjadi saksi padanya. Justru mungkin di tengah situasi seperti ini, Bapak Ibu jemaat-jemaat, kita diajak untuk bagaimana menyatakan kebaikan kita. Kita diajak untuk menjadi saksi Tuhan di tengah orang-orang yang mungkin sedang bergumul, orang-orang sedang bimbang, orang-orang sedang putus asa. Kita diajak untuk menyatakan kebaikan siapa Tuhan buat kita semua. Hari ini saudara, mungkin kita gak pernah tahu di sekitar kita ada orang-orang yang sedang sedih, di sekitar kita ada orang yang sedang bimbang, di sekitar kita ada orang-orang yang mungkin sedang takut. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, justru di saat seperti inilah, sebagaimana murid Tuhan diajak oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan. Saudara, apa yang bisa kita buat untuk mereka? Mari saudara, Filipi 4 ayat yang kelima berkata apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara, jadi di sini kita belajar bagaimana kita mengerti siapa kita, apa posisi kita. Saudara-saudara, Filipian berkata dalam sebuah bukunya, bukan Yesus yang saya kenal. Dia mengatakan begini, saudara, apakah peranan ketika Yesus naik ke surga? Memang betul Yesus naik ke surga untuk menerima kemuliaan dan duduk kembali dalam tata sucinya. Tetapi menurut Filipian mengatakan apa? Bukan hanya itu. Kenaikan Yesus memberikan kesempatan bagi kita orang percaya untuk menjadi saksinya, untuk menyatakan kebaikan. Jemaat-jemaat, hari ini kita belajar. Mari ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan, kita diajar menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan, menjadi pribadi yang mendengar apa amanat penting Tuhan, menjadi pribadi yang melaksanakan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, ayat yang 9 berkata kepada kita bersama-sama apa? Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Yesus memberkati, lalu kemudian dia terangkat, naik ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jelas apa Bapak Ibu jemaat? Bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah fakta dan bukan mitos. Peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang. Terjadi siang hari karena mereka melihat Yesus naik lalu awan menutupnya. Dan itu terjadi di daerah yang terbuka, di daerah Betani. Jadi peristiwa tidak diam-diam, saudara-saudara, tanpa ada yang menyaksikan. Tidak terjadi di malam hari yang gelap-gelap atau di dalam kamar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menarik. Dalam bahasa aslinya, kata disaksikan itu dari bahasa Yunani blepenton. Saudara-saudara, ini menekankan apa? Mata jasmani. Jadi bukan sekedar rohani, tapi ini menekankan mata jasmani. Artinya apa? Bahwa kenaikan Tuhan Yesus disaksikan oleh mata jasmani dan bukan hanya oleh mata iman atau rohani. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
bukan hanya manusia yang menyaksikan, tapi juga kita bisa memperhatikan apa? Malaikat pun menyatakan diri kepada para murid dan berkata langsung kepada mereka. Ayat 10 berkata apa, saudara? Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ada 2 malaikat yang menyaksikan, saudara. Dan ini kita bisa perhatikan bersama-sama. Bagaimana akhirnya malaikat berkata, Yesus itu naik ke surga, terangkat ke surga. Saudara-saudara, ada 2 kata yang menarik kalau kita lihat proses pengangkatan Yesus ke surga. Ayat 9, kata terangkat itu dari bahasa aslinya adalah eperte. Saudara, kata eperte atau kata terangkat ini menekankan pada mulanya perjalanan itu. Jadi rupanya menarik sekali. Kata ini biasanya digunakan untuk sebuah layar kapal yang terkembang sebagai tanda bahwa kapal itu siap berangkat. Jadi kalau waktu itu kan ada kapal-kapal ya, lalu kemudian layarnya dikembangkan, artinya kapal itu siap untuk berangkat. Itu pakai kata eperte, terangkatlah. Nah, menarik ayat yang ke-11, ketika malaikat itu berbicara, ada kata terangkat juga. Nah, kata terangkat di dalam ayat 11 itu dari bahasa aslinya analemtes. Saudara-saudara, apa kata ini? Kata ini menekankan sebuah perpindahan tempat, saudara-saudara. Yaitu perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan dia jelas, dari muka bumi ke langit. Kalau kita membaca secara jeli ayat-ayat ini, maka kita bisa memahami bahwa perpindahan tempat itu terjadi pelan-pelan, saudara. Artinya Tuhan Yesus tidak langsung menghilang begitu saja, gitu, saudara. Tapi dia pelan-pelan, ya, dari satu tempat bawah naik dan disaksikan oleh murid-muridnya. Saudara-saudara, peristiwa ini jelas sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Jelas peristiwa ini dinubuatkan oleh Alkitab. Jadi peristiwa ini bukan peristiwa yang mendadak, tapi jauh-jauh hari telah diberitahukan kepada para murid-muridnya. Dan ini menunjukkan kepada kita bersama-sama apa? Siapa pribadi Yesus itu, saudara. Pribadi Yesus, dia adalah Tuhan sendiri yang datang di surga dan kemudian dia kembali ke surga. Saudara, ayat dari Yohanes pasal 3:13 yang sudah kita baca di awal tadi berkata apa? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi Bapak Ibu jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan, apa makna yang kita bisa angkat di sini? Bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga menunjukkan kepada kita, dia Allah yang berjanji, dia Allah yang mengenapi janjinya. Dia Allah yang berjanji dan dia bisa sungguh-sungguh menyatakan kemuliaannya kepada kita, para murid-muridnya. Bapak Ibu, dari hal ini kita belajar bersama. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang setia, Allah yang berjanji, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dan Allah itu juga yang sudah menggenapi janjinya melalui apa yang dinubuatkan. Baik saat Yesus disalibkan, baik saat Yesus dikuburkan, baik saat Yesus dibangkitkan, dan pada saat Yesus naik ke surga. Semua ada dalam nubuatan. Saudara-saudara, janji apa yang Tuhan belum genapi dalam hidup kita? Janji apa yang sedang kita nantikan di hadapan hidup kita? Mungkin kita menantikan janji begitu lama, mungkin kita menantikan janji dengan begitu berat. Tapi percayalah, kita punya Allah yang berjanji dan Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia naik ke surga dan dia menyatakan kemuliaannya buat kita semuanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus naik ke surga dan dia tidak meninggalkan kita menjadi yatim piatu, tapi dia akan datang kembali lagi. Saudara-saudara, di sini menunjukkan kepada kita bersama-sama bahwa kita punya jaminan, kita punya garansi di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, kita tahu bersama-sama tempat kita bukan di sini, dan kita disiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya pada Yesus. Itulah makanya, saudara, Yesus naik ke surga, dia menyiapkan tempat bagi engkau dan saya. Jangan gelisah hati kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kenaikan Yesus ke surga juga menjadi perantara dalam doa kita.
Kita tahu bersama-sama saudara bagaimana saat ini kemudian kita bisa belajar berdoa, dan Tuhan Yesus yang terus menopang kita, menolong kita di dalam doa-doa kita. Tuhan Yesus pasti akan kembali lagi, dan janjinya pasti akan digenapi. Jadi jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan, mari kita terus bersandar kepada Tuhan, bahwa Dia yang sudah naik ke surga, Dia berjanji Dia akan datang kembali. Apa yang perlu kita persiapkan? Apa yang perlu kita lakukan? Biarlah kita boleh menyatakan kebaikan Tuhan. Biarlah kita boleh menyatakan kasih Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang hidup, dan memegang janji-janji Tuhan, bahwa Dia yang berjanji pasti Dia akan menenapi janjinya buat engkau dan saya. Mari kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus Tuhan dan menyiapkan hidup kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tiba saatnya kami akan menerima berkat perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi firman-Mu menjadi berkat buat kami. Teguhkan hati jemaat-Mu, sehingga semua kami boleh diteguhkan bahwa Engkau Allah sumber berkat kami. Engkau yang sudah naik ke surga, meninggalkan pesan penting buat kami. Engkau yang sudah naik ke surga, Engkau juga menegaskan kepada kami bahwa segala janji-janji-Mu pasti genapi. Dan Engkau yang sudah naik ke surga Tuhan, sungguh-sungguh menyatakan satu janji yang harus kami dengarkan, bahwa Engkau akan datang kembali. Karena itu biarlah Tuhan, di saat-saat ini kami boleh menjadi saksi Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu setia di dalam Tuhan. Dan saatnya tiba kami akan terima berkat perjamuan kudus. Tuhan siapkan kami, Tuhan teguhkan kami, dan biarlah kami terima berkat daripada Tuhan. Dalam anugerah-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan segera memasuki perjamuan kudus sebagai sebuah sakramen bagi iman hidup kita bersama-sama. Mari saudara-saudara, di meja perjamuan Tuhan ini kita mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan. Ada dua hal penting ketika kita menerima perjamuan kudus. Yang pertama, bahwa ketika kita ambil roti dan cawan perjamuan Tuhan, maka kita mengucap syukur atas berkat kasih dan pengampunan Tuhan yang telah kita terima. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, perjamuan kudus mengingatkan kepada kita bersama bahwa kita harus menjadi saksi Tuhan yang hidup. Karena itu biarlah sebagaimana firman Tuhan katakan, sebelum kita ambil roti dan cawan perjamuan Tuhan, kita boleh memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita layak untuk terima roti dan anggur perjamuan Tuhan, sehingga perjamuan Tuhan ini menjadi berkat buat hidup kita semuanya. Mari saudara-saudara, kita semua akan siapkan hati kita dan tidak main-main untuk mengambil roti perjamuan Tuhan. Karena firman Allah berkata, barang siapa mengambil roti atau cawan perjamuan dengan cara yang tidak benar, maka ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara, kita akan renungkan dan siapkan hati kita 1-2 menit sementara kita mendengarkan pujian ini kepada Tuhan. Biarlah pada saat ini kita mengingat akan cinta kasih Tuhan, bahwa pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti
Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi penebusan dosa. Ambillah, makanlah, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan datang. Kemudian sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimakaikan dengan darah. Ambillah, minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan datang. Jemaat-jemaat, perjamuan kudus disiapkan bagi setiap kita semua yang telah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yang telah memeriksa dirinya di hadapan Allah dan telah menerima baptisan dewasa. Bagi Bapak Ibu yang belum terima baptisan dewasa, Bapak Ibu bisa ambil kesempatan terakhir. Ambillah, terimalah dengan iman dan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, inilah sukacita kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami segala-salah kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami mencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Boso Putut Iryadi yang telah menyampaikan firman Tuhan serta melayani perjamuan kudus pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Selanjutnya saudara, kita akan melihat warta gereja kita. Pada tanggal 24 pada hari Minggu yang akan datang, kita tetap mengadakan ibadah online. Diharapkan semua jemaat tetap setia, tetap mengikuti acara ibadah kita.
Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan dalam ibadah ini. Kita memberi persembahan satu kali saja untuk kas umum, dan silakan persiapkan atau masukkan ke dalam amplop. Bagi saudara yang telah mengumpulkan persembahan selama ini, mohon dapat langsung menyerahkan ke bendahara gereja. Bisa juga bawa ke gereja atau dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan, atau langsung mentransfer ke rekening gereja kita untuk kepentingan pelayanan gereja kita. Demikian saudara sekalian, kita akan bersama-sama kita naikkan pujian KPPK nomor 170, Maukah Engkau Bebas dari Dosa. Kita menjalankan persembahan. Maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa, dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba. Maukah engkau melayani Yesus dalam darahnya? Ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuji menyembah kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas semua kasih anugerah-Mu yang Tuhan pimpin, yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Dan pada saat ini kami boleh menjalankan persembahan. Persembahan yang kami berikan ini Tuhan, kuduskanlah, sucikanlah, biar layak untuk dipakai, dikelola dengan baik untuk memperluaskan pemberitaan firman Tuhan, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan yang ada di kota Bandar Jaya ini. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati kesehatan bagi kami, pekerjaan kami semua Tuhan, rumah tangga kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan akhiri acara ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Saudara, kita akan naikkan pujian doksologi. Saya persilakan kepada musuh untuk menaikkan doa penebusan dan doa berkat. Hati kami terangkat mengucap syukur karena berkat kasih dan anugerah yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Bersyukur untuk kebersamaan kami dalam ibadah bersama menyambut kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan, kami percaya janji-Mu adalah kekal adanya. Kesetiaan-Mu terus Tuhan nyatakan buat setiap umat-Mu dimanapun kami berada.
Biarlah Tuhan firman hari ini meneguhkan kami bersama, bahwa kami tidak tinggalkan sendirian. Engkau terus hadir bersama dengan kami, bahkan Engkau menjadikan penghibur buat kami semuanya. Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan kami melangkah menjalani hari-hari di depan kami. Berkati jemaat-Mu, berkati semua kami. Dan biarlah ketika kami akan mengakhiri ibadah ini, meninggalkan tempat kami masing-masing, kami akan kembali dalam kehidupan kami, dan biarlah kami boleh terima berkat daripada Tuhan. Jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Allah Maha Tinggi, arahkan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat kasih dan anugerah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati, yang telah dikuburkan, yang telah bangkit, dan yang hari ini kita rayakan kenaikannya ke surga, di dalam anugerah dan kekuatan serta persekutuan dan perlindungan Roh-Nya yang kudus, memberkatimu, menopang hidupmu, menyertai setiap langkah imanmu di dalam Tuhan, memberkati kehidupan keluargamu, usaha pekerjaanmu, dan apapun yang kamu lakukan dalam Tuhan, mulai hari ini, esok bahkan sampai selamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. 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 Jemaat-jemaat, bersyukur malam ini kita mengadakan ibadah bersama-sama di dalam rumah saudara masing-masing, dan biarlah berkat dan anugerah Tuhan menyertai kita semuanya. Tuhan terus meneguhkan saudara melangkah berjalan bersama dengan Tuhan sampai hari Minggu lagi dalam ibadah online kita. Tuhan memberkati saudara. Shalom.